Haleluya. Kita akan sama mulai dengan bacakan bersama ayat bacaan kita untuk hari ini. Boleh ditampilkan untuk ayat hari ini? Oke, ayat hari ini diambil dari 1 Timotius 4 ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Kita bacakan sama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Awasilah dirimu sendiri dan ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Amin. Boleh kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Kami bisa berdiri di sini Tuhan untuk karena kasih setiamu Tuhan, karena anugerah dan rahmat-Mu Tuhan. Kami berkumpul di sini hari ini Tuhan untuk memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Biar Engkau yang penuhi hati kami dengan Roh-Mu Tuhan untuk mengenal apa yang Engkau mau di dalam hidup ini. Apa yang Engkau mau di dalam hidup kami Tuhan. Untuk selalu senantiasa berjalan bersama-Mu Tuhan, berjalan di dalam firman-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang hidup bersama kami. Kami mau satukan suara Tuhan, puji nama-Mu dan muliakan nama-Mu. Engkau yang penuhi hati kami dengan Roh-Mu, penuhi hati kami dengan sukacita-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Haleluya. Boleh kita pujikan Tuhan, serukan nama yang terhebat. Come on. Serukan nama yang terhebat, Dia tinggi di atas segalanya. Kuasa maut tunduk padanya, Dia Tuhan. Amin. Haleluya. Dia besar di dalam hidupku. Haleluya. Haleluya. Kuasa kebangkitannya ada dalamku. Sekarang serukanlah namanya. Sekarang hidup dalam kebangkitan. Salingan pulihkan Yesus menebus hidupku. Sekarang saksikanlah perbuatannya. Sekarang
di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Lebih keras lagi kami nyanyikan Tuhan. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku menyala untukmu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untukmu. Segenap hatiku Katakan segenap hatiku. hanyalah untukmu. Haleluya, bersorangan. Kau ajaib Tuhan. Terima kasih. Saudara, ada begitu banyak ketidakpastian di dalam hidup kita, begitu banyak distorsi, begitu banyak gangguan di dalam pikiran kita, di dalam setiap musim kita. Tapi hari ini kita menyatakan bersama bahwa hanya ada satu hal yang pasti, yaitu firman Tuhan dan kasih setia Tuhan. Dalam setiap musim kita mau percaya, segelap apapun, sekacau apapun musim kita, tapi kita mau kembali kepada firman Tuhan yang pasti. Seperti mentari yang tidak pernah terlambat bersinar, Tuhan akan menggenapi janji di dalam hidup kita, amin. Kita sama-sama menyatakan, oh kasih-Mu selalu pasti Tuhan, dan Engkau selalu setia di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Kasih yang Kau beri, kasih yang selalu pasti. Oh, bagaikan mentari yang hangatkan jiwa ini. Oh, jika tanganmu yang bawaku ke air yang tenang, temukan kedamaian yang tak terbelah. Kau Bapa yang setia, selamanya Kau setia. Kasih-Mu padaku melebihi hidup, kasih yang sempurna, yang tak pernah berubah, yang tak pernah tinggalkan. Kasih-Mu padaku tak berkesudahan untuk selamanya.
kasih-Mu padaku melebihi hidup, kasih yang sempurna. Nyanyikan yang tak pernah. Yang tak pernah berubah, yang tak pernah tinggalkan, kasih-Mu padaku tak berkesudahan untuk selamanya, untuk selamanya. Kasih-Mu padaku Yesus tak pernah terlambat, selalu pasti Yesus. Iman-Mu selalu pasti Yesus. Pelita di kaki ku sembah Yesus. Terima kasih Yesus. Ku sembah Yesus. Selalu turut bekerja, datangkan kebaikan di hidupku. Ku sembah Yesus. Ku sembah kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari angkat suaramu. Telah kulihat kebaikan-Mu Yesus yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sampai akhir aku tetap setia. Amin. sampai akhirnya Tetap setia. Tetap setia. Tetap setia Bapa. Terima kasih Yesus. Tetap setia Yesus, Rajaku selamanya. kasih setiamu Bersembah Dia.
Yesus. Engkau selalu hadir dalam hidup kami. Thank you Jesus. Tuhan, hari ini biar Engkau yang penuhi hati kami Tuhan. Biar firman-Mu selalu tertanam dan bertumbuh di dalam hati kami. Berbuah dan semakin lebat Tuhan. Berdoa untuk Pastor Raymond yang akan membawakan sermon setelah ini Tuhan. Biar Roh-Mu bekerja melalui dia Tuhan. Penuhi setiap hati kami. Agar kami mau selalu bertumbuh dalam nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Senang kita di dalam bulan Mei ini kita memiliki tema yang sangat khusus, yaitu What We Believe. Nah, akhir-akhir ini di sosial media saya, di Instagram seringkali saya melihat begitu banyak iklan mengenai belajar kursus melalui online. Wah, banyak banget gitu ya. Atau karena memang saya lagi belajar tentang e-learning ya. Jadi pop up ada macam-macam. Bagaimana menghasilkan duit miliaran dalam 30 hari. Belajar bagaimana perut ini bisa kempes dalam 28 hari. Siapa yang mau, saudara? Ada juga belajar banyak hal. Bahkan belajar ternak ikan koi. Kemudian banyak hal. Dan saya berpikir, saya tanya beberapa teman-teman. Kok banyak ya sekarang iklan-iklan seperti ini? Iya, Pastor. Sekolah itu mahal sekarang. Jadi banyak orang ingin belajar online. Harapannya bisa langsung kerja dan bisa menghasilkan uang. Oke, saya katakan. Begitu banyak orang ambil waktu untuk belajar, ngotot, mempelajari sesuatu untuk mempertajam skills, untuk bisa menghasilkan penghasilan tambahan atau menghasilkan uang. Namun berapa banyak kita menginvestasikan waktu, tenaga, dan keuangan kita untuk belajar sesuatu yang kekal. Yaitu apa yang kita percayai. Iman kekristenan ini. Begitu banyak kita punya waktu, banyak hal untuk mempelajari tentang segala hal yang ada di dalam dunia ini. Namun kita seringkali melupakan untuk belajar mengenai iman kita di dalam Tuhan. Melalui firman Tuhan, yaitu Alkitab ini. Yang setuju boleh katakan amin. Kita mau sama-sama belajar mengenai doktrin kekristenan. Dan kita bisa melihat di sini Paulus mengatakan dalam 1 Timotius 4 ayat 15b dan 16. Di sini dikatakan Paulus berkata kepada seorang yang namanya Timotius. Dia adalah seorang hamba Tuhan, dia pemimpin, dia seorang pendeta di Efesus. Dan Paulus waktu itu di Makedonia mendengar segala apa yang dilakukan, a great things yang Tuhan lakukan melalui kehidupan dari Timotius ini. Dan di saat itu ada konflik kepemimpinan, ada pressure di dalam seorang pemimpin yang muda ini. Ya, namanya Timotius. Bahkan banyak ajaran sesat pada waktu itu. Dan bagaimana waktu itu surat dari Paulus ini mengajarkan. Dia mengatakan, hei, kamu ini muda. Jadikan dirimu itu teladan di dalam kehidupan orang-orang sekitar kamu. Dan kemudian di ayat 15 dikatakan, dan supaya kemajuanmu itu nyata. Orang bisa melihat progres dalam kehidupanmu. Kita percaya, mengikut Tuhan, kita makin lama makin maju di dalam Tuhan, makin mengenal Kristus. Dan dia mengatakan supaya kehidupan kita, kemajuan kita, itu dilihat semua orang. Ayat ini mengatakan awasilah dirimu sendiri dan ajaranmu. Jadi yes, kita perlu memperhatikan karakter kita. Watch your life. Tapi juga Paulus mengatakan awasilah ajaranmu. Awasilah doktrin.
Apa yang engkau percaya. Makanya kalau kita udah sekian lama jadi orang Kristen, tapi kita nggak tahu sebenarnya apa yang kita percayai. Perkataan Paulus ini menjadi perkataan dalam kehidupan kita. Yes, kita perlu hidup memiliki karakter, your life. Tapi kita tahu, kita perlu bertekun dalam ajaran yang kita miliki, iman kekristenan. Why? Karena dengan demikian, berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu sendiri. Dan engkau juga akan menyelamatkan orang-orang yang mendengar engkau. Saudara, hari-hari ini, saya mengatakan, gak cuma saat ini aja, pengajaran yang sesat itu akan selalu ada. Dulu, sekarang, bahkan di tahun-tahun yang akan datang, bentuknya beda-beda. Tapi kalau kita tahu, ada yang tanya, Pastor, kok gak pernah ngajar pengajaran yang palsu? Saya katakan, palsu itu banyak banget. Tapi saya percaya gereja Tuhan, kalau kita mengenal sesuatu yang asli, kita akan tahu batasan-batasan mana yang gak asli. Benar ya, saudara? Karena itu akan selalu ada. Waktu di awal bulan di FJF punya Instagram, saya katakan, kalau kita melihat uang, Bank Indonesia pernah menunjukkan, untuk melihat uang yang palsu itu perlu diraba, perlu diterawang, dan perlu dilihat. Karena ada tekstur khusus, warna yang khusus. Kalau kita terbiasa melihat sesuatu yang asli, kita sudah bisa memfilter yang mana yang palsu. Yang setuju boleh katakan amin. Kita perlu tahu firman Tuhan. Nah, gak semua yang kelihatannya tidak biasa sama kita, itu juga palsu. Karena selain doktrin ada yang namanya dogma. Kita akan belajar banyak hal hari ini. Jadi siapkan gitu ya selama 4 minggu ini. Kita akan belajar tentang doktrin kekristenan. Namun kita juga tahu bahwa kita percaya akan yang namanya baptisan. Itu doktrin. Doktrinnya adalah setiap orang percaya yang sudah mengenal Kristus. Langkah awal untuk kita deklarasi iman kita itu adalah dibaptis. Namun juga ada yang namanya dogma. Dogmanya adalah kita FJF percaya bahwa baptisan itu dari kata baptiso. Artinya apa? Baptisan secara selam. Nah, apakah teman-teman yang baptisnya berbeda dengan baptisan kita itu salah atau sesat? Ya enggak. Karena dogma itu adalah aturan rumah tangga. Jadi kita perlu tahu ranahnya. Ada doktrin, ada yang namanya dogma. Dogma adalah aturan yang kita buat untuk gereja kita. Tapi kalau kamu mau melayani di dalam rumah Tuhan di FJF Surabaya, kalau kamu baptis di FJF, kalian dibaptis secara selam. Ngerti bedanya ya? Ini doktrin sama dogma. Doktrinnya semua orang harus dibaptis. Doktrinnya adalah kita percaya kuasa dan karya Roh Kudus. Nanti minggu ketiga akan dijelaskan itu. Namun ada yang gereja mengatakan bahasa lidah sudah tidak ada karena itu penggenapan kisah para rasul. Namun ada juga percaya bahwa bahasa lidah adalah manifestasi dari kuasa Roh Kudus. Kita percaya bahwa bahasa lidah, kita bisa didoakan, kita bisa berbahasa lidah. Tapi doktrinnya, apakah kita waktu terima Tuhan Yesus Roh Kudus ada dalam diri kita? Yes, doktrinnya iya. Namun dogma kita adalah bahasa lidah tidak sama dengan kedewasaan rohani. Artinya apa? Itu adalah karunia. Orang yang tidak bisa berbahasa lidah tidak lebih rendah atau tidak lebih dewasa dibanding orang yang berbahasa lidah. Karena kita juga percaya, buat apa bahasa lidah lancar tapi bahasa Indonesianya kasar gitu ya saudara. Kita bisa melihat saudara. Nah itu dogma dan doktrin. Nah oke. Tapi kalau kita mau melihat, membedakan yang asli sama yang palsu, saya pinjam singkatannya, judulnya adalah kabar. Yuk kita lihat slide-nya gitu ya. Nah ini dari guru saya di Dr. Joanda gitu ya. Dia mengatakan doktrin inti yang tidak bisa diganggu gugat itu 5 hal ini. 5 hal ini. Jadi kalau Anda bisa melihat, saya kasih yang asli ini ya. Gereja kita memberikan yang asli. Keselamatan hanya melalui anugerah Yesus Kristus. Jadi keselamatan adalah anugerah. Itu doktrinnya. Melalui siapa? Yesus Kristus. Dan kita juga percaya doktrin yang asli adalah Alkitab dibuat tanpa salah. Kita percaya akan Tritunggal. Bahwa Bapa adalah Bapa adalah Allah. Anak adalah Allah. Dan manusia dalam pribadi Yesus. Kita Bapa, Anak, Roh Kudus. Ini adalah dalam pribadi Yesus. Dan Roh Kudus itu adalah Allah. Sehingga ini filternya. Kalau ada ajaran yang mengatakan bahwa keselamatan bisa di luar Yesus, itulah yang kita katakan itu sesat. Artinya apa? Kalau memang itu dari agama lain ya itu bukan sesat. Memang orang itu sudah murtad mungkin. Tapi kalau kita mengatakan mereka tetap mengaku Kristen, tapi mengaku bahwa keselamatan ada di luar Yesus, ya itulah berarti sesat. Jadi ini cara kita memfilternya. Nah, bahwa kalau bilang ada orang yang mengatakan Alkitab tanpa salah, itu adalah doktrin yang benar. Tapi kalau orang berkata bahwa Alkitab itu ada kesalahan, nah itulah doktrin yang palsu. Karena dasarnya adalah Alkitab ini adalah dasar dari doktrin kita. Nah makanya kita coba belajar gitu ya hari ini.
series dalam What We Believe. Dalam bulan ini ada 4 hal yang kita akan pelajari. Yang pertama adalah Alkitab, ada ketaksalahan Alkitab, ineransi Alkitab. Hari ini kita akan belajar sama-sama mengenai ketaksalahan Alkitab. Minggu depan kita akan bicara mengenai Yesus adalah manusia dan ilahi, keilahian dan kemanusiaan dari Yesus. Yang minggu ketiga kita akan berbicara mengenai Roh Kudus, pribadi Tuhan, pribadi ketiga dari Tritunggal. Dan 26 Mei kita akan belajar tentang eskatologi, kedatangan Yesus kedua kalinya. Are you ready, church? Amen. Ya, I know Anda bisa sama-sama belajar karena saya percaya a lot of good things gitu ya, kita akan belajar. Nah, hari ini yuk kita sama-sama, hari ini saya akan belajar, kita akan sama-sama belajar tentang what we believe hari ini. Inerrancy of the Bible. Apa sih artinya inerrancy ini? Ini bahasa yang nggak mudah, saudara. Tapi ini adalah bahasa yang kita pinjam dari istilah teologi gitu ya. Jadi inerrancy of the Bible ini kita bicara bahwa Alkitab itu pada naskah aslinya tidak ada kesalahan. Nah, kenapa kok ini penting, saudara? Kenapa kok kita perlu belajar doktrin bahwa Alkitab ini tanpa salah? Berarti ada golongan-golongan yang mengatakan Alkitab ini ada salahnya. Jadi kalau kita lihat di dalam dunia ini, apalagi di dunia modern ini, pertanyaan ini akan menjadi relevan lagi. Dua pertanyaan ini, ayo kita lihat gitu ya. Pertanyaannya itu simple. Kaum eransi ini yang berpendapat bahwa Alkitab itu ada kesalahan. Kaum eransi ini berkata bahwa Alkitab itu berisi firman Tuhan. Artinya apa? Ada bagian dari Alkitab ini bukan firman Tuhan, ada yang dari firman Tuhan. Nah, akarnya ini semua penyesatan itu kayak gitu. Akarnya itu adalah karena mereka nggak mempercayai ineransi dari Alkitab ini. Jadi ada yang nggak masuk akal saat ini kejadian 1, 2, 3 itu bisa disobek. Dan ini golongannya adalah orang yang mungkin kalau saya mengatakan orang kaum teologi liberal, ada yang percaya akan progresif, ada yang mengatakan bahwa itu adalah Christian Science. Mereka percaya bahwa Alkitab itu cuma berisi firman Allah. Ini pertanyaan besar. Jadi kalau ini cuma berisi, berarti ada yang bukan firman Allah tercatat. Ada yang cuma sejarah, ada yang ngawur, ada yang penulisnya error. Nah, tapi kita percaya ineransi itu adalah Alkitab adalah firman Allah. Katakan sama-sama Alkitab adalah firman Allah. 1, 2, 3. Alkitab adalah firman Allah. Karena kalau kita percaya gitu ya, kita Alkitab adalah firman Allah, kita percaya bahwa seluruh Alkitab ini diilhami, mendapatkan nafas dari Tuhan sendiri. Dan untuk itu saudara, selama bulan ini gitu ya, tim dari equipping dan production akan mendukung. Di bawah nanti ada kuis Alkitab gitu ya. Tadi kita bisa melihat bahwa Alkitab itu sangat menarik, bahwa Alkitab itu kita bisa baca penuh dengan kisah cinta dari Tuhan pada manusia dalam bentuk orang-orang, mereka tokoh-tokoh yang ada di dalam firman Tuhan itu. Anda bisa enjoy the Bible ini sama-sama, nggak selalu harus kita itu membaca itu sesuatu yang boring. Nah, apa yang percaya terhadap ineransi of the Bible? Yuk kita baca, kita lihat di sini. Nah, slide berikutnya, ineransi itu berkata bahwa Alkitab pada naskah aslinya tidak mengandung kesalahan dan sepenuhnya benar dalam semua yang dituliskannya, baik itu masalah keimanan, doktrin, moral, kemudian sejarah ataupun sains. Jadi kalau kita melihat, memang Alkitab itu tidak ada kesalahan dalam naskah aslinya. Namun kita harus tahu bahwa Alkitab ini ditulis dalam 3 bahasa, Aram, Ibrani, dan Yunani. Jadi dalam suatu salinan bisa aja ada kesalahan, tapi kita percaya bahwa ineransi Alkitab berkata bahwa Alkitab itu tidak ada kesalahan pada naskah aslinya. Nah, inilah argumen kaum eransi. Yuk kita lihat, argumen-argumen mereka berkata bahwa, argumen terhadap ketaksalahan Alkitab. Jadi ada yang mengatakan Alkitab itu bisa salah. Mereka mengatakan, ada nggak ketidaksesuaian? Peristiwa sejarah itu diragukan keakuratannya. Itu kaum eransi. Jadi orang yang nggak percaya Alkitab itu tanpa salah. Nah, ada yang mengatakan nggak cocok kadang-kadang. Di alam Alkitab itu nggak mendukung ilmu pengetahuan. Ada yang mengatakan keraguan. Teks Alkitab itu loh kan dicari itu cara kanonisasinya itu kan dari Alkitab itu dari ribuan tahun. Gimana taunya bahwa itu benar-benar asli, ketidakabsahan dari teks Alkitab itu. Anda harus ingat bahwa Alkitab ini nggak seperti kitab kepercayaan agama lain yang diwahyukan turun dari langit utuh. Yang semuanya, tuliskan ini dan ini sampaikan kepada umatku. Enggak, kita bisa lihat nanti ya. Makanya ada orang yang ragu, teks ini benar atau enggak.
Ada orang yang ragu, bukankah tokoh-tokoh Alkitab itu ada yang sadis, ada yang kasar. Tapi kenapa kok Tuhan pakai? Kenapa kok bisa Rahab itu seorang pelacur melahirkan keturunan Yesus? Gimana itu, di mana? Ya, justru itulah karena for the sake of redemption, saya percaya Tuhan ingin mencatat bahwa setiap orang bisa diselamatkan ketika mereka berjumpa dengan penebus hidupnya. Amin, saudara. Makanya banyak isu etika moral dan juga kritik sastra. Begitu banyak yang kita bisa melihat, dan salah satunya kalau kita bisa melihat gitu ya, argumen-argumen dalam ini semua, yuk kita lihat yang baru-baru ini ya. Baru-baru ini saya melihat ditujukan sebuah YouTube yang menunjukkan ini. Coba kita lihat gitu ya. Ya, klaim ketidaksesuaian dalam sejarah dan nubuatan. Pernah dengar ini ya? Ini baru-baru aja sih YouTube-nya. Dia membahas Yesaya 53. Dan dia mengatakan gini, dia dihina dan dihindari orang. Saya melihat ini diskusi antar agama. Jadi dia mengatakan, hey, kenapa Kristen mengatakan bahwa dia dihindari? Dan dia dihina orang. Padahal Yesus, semua orang memuji dia. Semua orang ingin dekat. Dan ini jadikan, oh berarti Yesaya ini gak sepenuhnya berbicara mengenai Yesus. Apakah Mesias yang di kitab Yesaya ini adalah Yesus? Enggak, dia bilang. Mungkin Mesias-Mesias yang lain. Karena Yesus, dia gak dihina dan gak dihindari orang. Ini klaim. Tapi saya mau kasih tahu penyelesaiannya gimana. Indah banget saya katakan. Bahwa Yesaya 53 ini adalah nubuatan tentang Yesus waktu dia penderitaan, waktu dia menebus dosa kita. Sedangkan Lukas 4 ini selalu dikutip, dia katakan di awal pelayanan Tuhan Yesus. Saya senang penjelasannya. Orang ahli teologi ini mengatakan, hey, gak semua orang memuji Tuhan itu adalah benar-benar pengikut Kristus. Gak semua orang memuji Tuhan itu adalah pengikut Kristus. Karena Yesaya 53 ini justru memberitakan tentang waktu Yesus di atas kayu salib. Dari kerumunan begitu banyak orang yang menyaksikan Yesus menderita hanya segelintir orang. Jadi tidak ada ketidaksesuaian di dalam firman Tuhan dengan sejarah. Jadi ayat Yesaya 53 jelas mengatakan tentang Yesus. Dan inilah kritik-kritik yang dikatakan kaum eransi. Orang yang gak percaya bahwa Alkitab itu tanpa salah. Yuk kita kasih contoh satu lagi ya, supaya kita bisa melihat ya. Terus yuk kita lihat, ada orang yang bertanya kayak gini. Yosua 10 ayat 12 mengatakan, hey, matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Pertanyaannya, apakah Alkitab ini salah? Apakah dengan demikian mengatakan bahwa matahari bergerak mengelilingi bumi? Karena sains mengatakan bahwa bumi yang berotasi pada porosnya. Jadi ide matahari berhenti ini seolah-olah katanya mengatakan bahwa matahari ini memutari bumi. Tapi tahukah bahwa waktu kita melihat di sini bahwa Alkitab itu tanpa salah. Gimana kita menyelesaikannya? Karena kata-kata ini adalah kata-kata fenomenologis yang mengatakan bahwa hey, matahari ini berhenti. Tuhan membuat mujizat. Sama kalau saat ini kita katakan, hey, matahari itu terbit di timur, tenggelam di barat. Apakah artinya matahari yang mengitari bumi? Enggak juga. Jadi kita bisa melihat bahwa ini adalah peristiwa alam yang Tuhan mengizinkan suatu mujizat terjadi, memperpanjang hari supaya Israel mengalami kemenangan, dan itu hanya terjadi pada hari itu aja. Jadi hal-hal yang kayak gini yang menyebabkan orang kalau nggak mempelajari Alkitab secara utuh, mereka nggak tahu latar belakang sejarah. Karena ditulis dalam Aram, Ibrani, dan bahasa Yunani. Begitu banyak orang menganggap Alkitab ini nggak sesuai. Itu hanya contoh. Begitu banyak hal lagi yang tidak bisa melihat. Tapi puji Tuhan, Alkitab adalah firman Allah. Dan kita percaya Alkitab tanpa salah. Yang setuju katakan amin. Amin. Namun saudara, masalahnya yuk kita lihat gitu. Alkitab itu pada waktu dituliskan gak otomatis ditujukan pada kita. Makanya konteks itu akan membawa kejelasan. Makanya kita perlu tahu konteks Alkitab itu. Anda mulai belajar firman Tuhan dan mempermudah pengertian dalam membaca Alkitab. Konteks is everything. Konteks itu. Saya cerita ya, waktu hari Jumat, saya tak ceritain sedikit ya. Saya itu lagi ngantor, habis gitu tiba-tiba saya lagi telepon. Nah, saya ngeliat WhatsApp-nya itu dari komputer saya. Tiba-tiba pop up suatu WA yang mengatakan, honey, this is me. Gitu. Can you check my handphone? Kalau itu Lihung WA-nya, oke. Masalahnya WA-nya ini dari Ibu Mary Tanujaya, saudara.
Pastor Bob jangan kaget dulu ya, saya ceritain konteksnya. Saya nggak kaget, karena gaya bahasanya yang mengatakan Han itu ya Li-hung. Tapi waktu saya baca konteksnya, saya katakan, saya mengerti ternyata handphonenya ketinggalan di mobil saya dan dia harus pinjam teleponnya Ibu Mary untuk WA saya. Masalahnya dia nggak ngomong bahwa aku pakai teleponnya Mary. Sudah di-solve, nggak perlu ada di-solve. Saya begitu tahu ini bukan bahasanya Mary, ini pasti istri saya pinjam handphonenya Mary. Tapi bayangkan kalau yang baca ini nanti cucu buyut kita tanpa dijelasin, saudara, tiba-tiba menemukan dokumen, ada WA yang mengatakan Han, this is me, dari seorang yang bukan istrinya, saudara. Kita tahu konteks itu everything, saudara. Kita perlu tahu kadang-kadang. Nah, firman Tuhan itu kayak gitu. Kita perlu tahu latar belakang budayanya. Kita perlu tahu hal-hal, ini contoh, sehingga kita bisa melihat bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Firman itu adalah kebenaran yang sejati. Makanya kita bisa melihat konteks is the key. Katakan kiri kanan, konteks is the key, gitu ya. Konteks itu. Kalau baca Alkitab perlu tahu konteksnya. Oke, yuk kita lihat. What do you believe about the Bible? Wih, waktunya tinggal 16 menit. Oke. Nah, yang kita percaya adalah Alkitab adalah firman Allah. Alkitab adalah standar kebenaran yang sejati. Oke, kita lihat 2 Timotius 3 ayat 16. Yuk kita sama-sama baca. 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan, yuk kita baca yuk, supaya kita sama-sama ngerti ya. Nah, 1, 2, 3. Seluruh dialamkan Allah dan bermanfaat untuk apa? Mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, saya mau kasih tahu, ini terjemahan yang terbaru, TB2. Baru keluar mungkin tahun lalu atau 2 tahun yang lalu. Terjemahan baru yang sebelumnya mengatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah. Dan itu bermasalah, berarti itu menjadi senjata buat kaum RNC mengatakan berarti ada dalam Alkitab yang tidak diilhamkan Allah. Makanya ini diganti, seluruh kitab suci itu diilhamkan Allah. Apa sih artinya? Yuk kita baca berikutnya gitu ya. Nah, apa sih artinya seluruh kitab suci ini diilhamkan Allah? Alkitab adalah firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Ini yang kita harus percayai. Alkitab itu adalah firman Allah yang hidup dan berkuasa. Bukan sebagian tapi seluruhnya. Tapi yuk kita lihat, kenapa Alkitab itu berkuasa? Kita lihat berikutnya. Kenapa kitab suci itu dikatakan all scripture is breathed, given by divine inspiration. Artinya adalah ayat ini mengatakan ada dinafaskan oleh Allah dari kata theos dan neustos. Dikatakan seluruh kitab suci ini itu diilhamkan oleh Allah. Ada nafas Allah. Makanya ini gak cuma sekedar tulisan. Makanya ini kita bisa melihat bahwa Alkitab ini berkuasa, firman Tuhan ini. Karena ada nafas Allah, ada kehidupan Allah sendiri di dalam firman Tuhan ini. Yuk kita lihat, kenapa kok Alkitab ini berkuasa? Yuk. Nah, apa artinya Tuhan itu memberikan nafas? Artinya apa? Tuhan meniupkan atau menghembuskan firman-Nya kepada penulisnya. Jadi Alkitab ini yang nulis itu begitu banyak. Tapi Tuhan itu menghembuskan, tapi Tuhan juga tidak mendikte apa yang harus ditulis. Ini bukan seperti Tuhan mendikte, tapi Tuhan menghembuskan para penulis ini supaya ada hembusan Allah. Nah, Allah merupakan sumber utama dari Alkitab. Dia yang membimbing utama dari penulisan Alkitab, sehingga dalam naskah aslinya tidak ada kesalahan. Nggak ada kesalahan. Jadi naskah aslinya tidak ada kesalahan di dalam kehidupannya. Jadi dari setiap firman Tuhan ini kita bisa bayangkan apa yang firman Tuhan katakan itu karena ada nafasnya Allah di dalamnya. Makanya kita bisa percaya bahwa Alkitab ini adalah firman Allah. Yuk lebih lanjut lagi kita melihat. Kitab ini mengalami kanonik. Saya nggak akan jelaskan tentang kanonik ini, tentang kanon ini. Tapi kalau kita tahu bahwa Tuhan ini menghembuskan, ada 66 kitab. Dari semua manuskrip itu, 66 itu dipakai proses kanon. Lain kali kita akan jelaskan tentang proses kanon ini. Sangat ketat. Nah, dalam kurun waktu lebih dari 1500 tahun. Dan yang keren, ini menunjukkan karakter dan pribadi dari Tuhan. 40 orang dari latar belakang yang berbeda-beda menuliskan, bisa menunjukkan suatu pribadi yang sama. 1500 tahun. Kalau hari ini gak usah jauh-jauh, 40 orang bukan 40 generasi. Dalam waktu mungkin 2 jam saya bisa ngomong
kita bermain. Pernah tahu kata komunikata, pernah main gitu ya. Misalnya satu orang kita bisikkan gitu, tolong ambilkan dondong dalam dandang di samping dinding kamar dandang, misalnya gitu. Orang pertama mungkin oke, tapi orang ke-40 saudara. Kalau Anda ngomong kayak gitu, saya aja harus bawa catatan, tolong ambilkan dondong dalam dandang di samping dinding kamar dandang. Saudara. Enggak cuma salinannya yang salah, tapi maksud dari awalnya aja bisa salah. Kerennya Alkitab ini saudara. 40 generasi, 40 orang, 1500 tahun, 66 surat berbeda-beda, berbeda latar belakang, budaya, profesi. Ini berbicara tentang apa? Tentang penyertaan Tuhan yang konsisten dan berkesinambungan Tuhan sendiri yang memelihara, Tuhan yang hembuskan nafasnya. Ini dalam firman Tuhan sehingga waktu orang itu menulis, dia menulis perkataan Tuhan. Relevan dan berbicara kepada semua orang. Saya tunjukkan salah satu hasil kanon yang masih terus slide berikutnya. Saudara, kanon itu ditutup tahun 397 Masehi. Kanon itu ditutup. Itu namanya Konsili Kortoga namanya. Artinya Alkitab itu sudah lengkap. Tidak ada pewahyuan baru lagi. Semua para rasul sudah nggak ada. Tapi yang keren saudara, kanon itu saudara, tahun 1947 ditemukan naskah Laut Mati berisi kitab Yesaya secara utuh. Waktu dilakukan kanon, kitab Yesaya itu enggak utuh. Ini ada 54 salinan dari 66, ditemukan tahun 1947 di Laut Mati, namanya Gulungan Laut Mati. Jadi ini adalah gulungan yang dikatakan ditemukan pada Qumran. Yang saya mau katakan gini, waktu peristiwa kanon, teks yang dipakai dalam proses kanonisasi itu namanya teks Septuaginta. Teks dari bahasa asli yang diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Ketika itu dituliskan, kanon itu sudah selesai. Tulisan ini ditemukan atau enggak, kanon sudah selesai. Alkitab ini sudah lengkap. Tapi waktu 1947 tulisan ini ditemukan, teks ini adalah teks yang 1000 tahun lebih mundur daripada teks Septuaginta. Ini teks Masoret namanya. Yang menarik adalah teks ini sama teks salinannya itu bisa tepat saudara. Jadi salinannya itu Anda bisa melihat pemeliharaan Tuhan selama ribuan tahun terhadap teks. Kalau bukan Tuhan yang mengembuskan nafas terhadap orang yang menulis ini, dan kemudian orang yang menyalin, dan sampai peristiwa kanonisasi itu, tidak mungkin Alkitab ini saudara bisa mengungkapkan suatu pribadi. Dan Yesaya ini adalah salah satu kitab yang terpenting. Kenapa? Karena Yesaya ini paling banyak menceritakan tentang kedatangan Mesias. Paling banyak dipermasalahkan adalah tentang Mesias ini. Mesiasnya Yesus atau bukan? Tapi kita bisa melihat bahwa ajaibnya Tuhan itu, Tuhan memelihara Alkitab ini sehingga sampai sekarang kita bisa melihat. Berapa puluh tahun saya mengembalakan atau menjadi hamba Tuhan, saya khotbah. Tiap kali saya bisa baca dari Alkitab ini, mendapatkan sesuatu yang baru. Tiap kali firman Tuhan saya baca secara pribadi, saya bisa mendapatkan sesuatu yang baru. That's the power of God's word. Makanya saya percaya gitu ya, kalau Anda hari ini masih nggak percaya bahwa firman Tuhan ini berkuasa, saya mengatakan, wow, rasanya kita akan kehilangan sesuatu. Karena Alkitab ini justru dikatakan ditulis oleh berbagai macam orang. Karena Alkitab itu akan berbicara kepada kita pada setiap musim hidup kita. Nah, kalau tadi salah satu potongan dari I.J. Flick, coba lihat slide berikutnya, saudara. Saya katakan bahwa Alkitab itu ada unsur ilahinya. Allah Roh Kudus itu memimpin para penulis. Jadi ini simpulannya. Dan kemudian kita lihat ada unsur manusia. Para penulis menulis dengan cara dan kepribadian masing-masing. Artinya apa? Inspirasi peran Roh Kudus menuliskan, tapi Alkitab ini masih memiliki ciri, cara, kepribadiannya masing-masing. Ini indahnya saudara. Apa maknanya? Yuk kita lihat. Kalau tadi kita lihat I.J. Flick ini keren banget. Saya baru tambahkan kemarin gitu ya. Makanya kelihatan banget ini masih kecil-kecil hurufnya. Ada cerita tentang penciptaan. Ada cerita tentang pengkhianatan. Ada orang yang disakiti. Bahkan kalau kita lihat ada buku yang ditulis khusus untuk ratapan. Artinya apa? Alkitab ini relevan untuk siapapun hidup kita. Ada nelayan, ada petani, ada raja, ada ratu kecantikan yang menuliskan tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab ini saudara. Waktu engkau
mengalami engkau nggak ada pertolongan, firman Tuhan mengatakan, pertolonganku adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, penjagaku nggak pernah terlelap. Ketika engkau hari ini nggak punya pengharapan, firman Tuhan mengatakan bahwa sungguh harapan itu ada dan masa depanmu tidak akan pernah hilang. Bahkan ketika kita mengatakan, Tuhan aku nggak punya siapa-siapa, firman Tuhan mengatakan, aku gembalamu, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ketika kita udah nggak punya impian, firman Tuhan mengatakan bagi Dia sanggup melakukan jauh lebih besar daripada apa yang kita pikirkan dan kita doakan. Firman Tuhan ini lengkap, relevan untuk setiap musim di dalam kehidupan kita. Yang setuju boleh katakan amin. Saya percaya ketika engkau belajar firman Tuhan, engkau akan tahu bahwa ini adalah pribadi Allah sendiri. Firman Allah ini bisa hidup dan berkuasa. Saudara. Waktu engkau membaca ini berulang-ulang, engkau ikuti, engkau baca pelan-pelan, dan engkau akan bisa melihat firman Tuhan ini sungguh berkuasa. Di salah satu aplikasi Bible ini ada yang namanya YouVersion. Coba saya akan tunjukkan di sini. Yang menarik dari YouVersion aplikasi ini adalah ada search topic. Jadi saya kasih contoh ya, kalau Anda pakai ini. Saya pakai garis bawah, saya ngeliat POV, point of view-nya, hari ini mungkin saya lagi depression. Saya mengalami anxiety mungkin. Dan di situ langsung keluar setiap ayat. Ini memang nggak jelas ya dari sana. Di sini jelas. Oke, pecah ya gambarnya. Tapi di situ dikatakan Mazmur 34, ketika orang benar berseru-seru, Tuhan mendengar dari surganya. Bahkan dikatakan di sini, marilah datang kepadaku, engkau yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yuk latihan ya. Saya cari dari ayat yang ketiga dan keempat. Yuk slide berikutnya. Saya tunjukkan di sini. Slide berikutnya. Nah, waktu di sana di anxiety and depression, keluar ayat Filipi 4 ayat 6 ini. Firman ini mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu pada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. I know konteksnya apa. Paulus berkata kepada jemaat di Filipi. Tapi waktu kita mulai reflect, kita baca. Dan pada waktu itu kita mengalami anxiety. Kita bisa belajar dari firman ini. Ketika kita menghadapi depression, kita berdoa. Dan ini saya katakan, saya mulai baca ayat ini pelan-pelan sampai timbul iman. Bukan berarti saya klaim, tapi saya tahu, saya perlu dikuatkan. I know nih, besok aku nggak tahu nih. Anak saya lagi apply ke university, belum ada jawaban. Ada yang apply dari soal pekerjaan, ada yang lamar pekerjaan, belum ada jawaban. Mulai ada kekhawatiran mungkin sebagai orang tua. Mungkin juga kita melihat, ada hal yang aku harus hadapi besok yang aku gak tahu jalan keluarnya sampai saat ini. Dan ketika firman ini mengatakan, janganlah kamu khawatir. Dan di ayat lain mengatakan, kekhawatiran itu gak nambah sahasta dalam kehidupanmu. Apa yang kamu harus lakukan ketika engkau khawatir? Let's reflect. Nyatakanlah dalam segala keinginanmu. Waktu engkau khawatir, jangan post kekhawatiranmu di sosial media. Jangan kau cari buku-buku mencegah anxiety. Mungkin itu tambahan. Tapi firman Tuhan ini jelas. Waktu kamu khawatir, nyatakanlah segala keinginanmu. Tuhan, kalau boleh dia bisa dapat ini. Kalau boleh masalah ini bisa selesai. Tapi apa? Nyatakan keinginan pada Allah apa? Dalam doa, permohonan, dengan ucapan syukur. Kita sering doa, kita sering nyampaikan permohonan. Tapi kita gak mengucap syukur. Waktu doa kita komplain terus sama Tuhan. Wih, ayat itu berbicara dalam kehidupan saya. Karena firman Allah itu apa? Hidup dan kuat. Firman Allah ini hidup. Dia bisa berbicara kepada orang lain, tapi dia bisa berbicara dalam kehidupan saya. Makanya waktu saya mengatakan, waktu aku doa, kok belum terjadi apa-apa? Memang, tapi yang pasti setelah engkau menyatakan itu kepada Tuhan, yang keluar apa? Damai sejahtera. Solusi gak langsung, tapi ada damai sejahtera Tuhan. Dan damai sejahtera ini melampaui segala akal. Will take care. Memelihara hati dan pikiranmu. Supaya apa? Supaya kita bisa mikir dengan tenang. Apa yang aku bisa control, aku lakukan. Apa yang aku gak bisa control, aku serahkan kepada Tuhan. Karena Dia memelihara kehidupan kita. That's how Anda praktis bahwa firman Allah itu hidup dan kuat. Waktu engkau baca Alkitab, let's reflect. Apa yang Tuhan ingin bicara dalam kehidupanmu. Di masa-masa lain akan keluar lagi ayat ini. Tapi mungkin point of view kita udah beda lagi. Tapi Alkitab itu hidup.
Dan dia punya otoritas, makanya kita baca firman Tuhan. Terus yuk kita lihat di sini. Nah, R.C. Sproul, seorang teologian, mengatakan, when we talk about the authority of the scripture, we are talking about the idea when the scripture speaks, God speaks. Waktu firman Tuhan berbicara, Tuhan ingin berbicara dalam kehidupan Allah. Ini artinya firman Allah itu hidup. Alkitab adalah firman Allah yang hidup dan yang kuat, yang mempunyai otoritas dalam kehidupan kita. Hal yang kedua, cara cepat, coba yang poin yang kedua. Alkitab adalah standar kebenaran yang sejati. Nah, karena Alkitab itu diilhamkan Allah, dia adalah firman Allah yang hidup. Alkitab ini harus jadi pedoman, keputusan tertinggi, kebenaran yang absolut di dalam kehidupan kita. Karena Alkitab ini memiliki manfaat. Yuk kita lihat firman Tuhan. Saya tetap pakai 2 Timotius 3:16. Nah, saya sengaja pakai terjemahan yang lain supaya Anda bisa melihat bahwa Alkitab itu terjemahannya kaya banget, banyak banget. Dan saya pakai terjemahan Amplified Bible, saya translate sendiri ke Indo dengan translation. Dia mengatakan manfaatnya. Tadi kita tahu bahwa dia punya otoritas, dia adalah firman Allah, karena itu dia punya otoritas. Prosesnya sungguh panjang. Tapi sekarang kita berbicara untuk gunanya. Gunanya adalah untuk mengajar, menginsafkan, untuk mengoreksi. Jadi apa di sini? Dijelaskan oleh Amplified. Waktu kita baca firman Tuhan ini, Alkitab itu bisa ngajar loh sama hidup kita. Hei, kamu itu harus gini. Tapi waktu Anda berbuat dosa, waktu Anda baca Alkitab, Tuhan berbicara untuk menginsafkan Anda akan kesalahan Anda, memulihkan ketaatan Anda, mengoreksi Anda, menginsafkan akan doa. Tapi Alkitab juga melatih kebenaran. Supaya apa? Supaya kita bisa hidup selaras dengan kehendak Allah, baik secara publik maupun pribadi. Berperilaku terhormat. Jadi Alkitab juga mengajar kita mengenai karakter, sehingga integritas pribadi dan keberanian moral. Jadi yang pertama saya mengatakan ini, saudara. Alkitab mengajar apa? Mengajarkan doktrin dalam kehidupan kita. Yuk lihat, manfaatnya itu mengajarkan apa yang benar. Banyak orang belajar tentang Allah, manusia, kehidupan, belajar dari film. Sama seperti Anda mau jadi dokter, tapi nggak baca buku tentang kedokteran, tapi cari tahu tentang kedokteran dari film dokter romantik, saudara. Ya belajar sih, saudara. Belajar, tapi Anda nggak mempelajari ilmunya. Kalau Anda mau belajar tentang Allah, ya belajarnya dari Alkitab. Amin, saudara. Belajar tentang surga dan neraka, belajarnya dari Alkitab. Belajar tentang kerajaan Allah, belajarnya tentang Alkitab. Menjadi standar kebenaran yang sejati itu. Saya kasih contoh, slide berikutnya. Saudara, kesesatan itu bukan karena mereka murtad. Mereka tetap mengaku Kristen, tapi mereka punya mixed worldview. Ada yang pernah tanya saya, Pastor, apakah anak itu harus sekolah di sekolah Kristen? Saya katakan yes and no. Saya berikan kebebasan. Tapi yang penting, jangan sampai worldview mereka jadi kecampur-campur. Pendidikan agama Kristen, apalagi 0-5 tahun, itu menjadi emotional programming. Tahukah Anda, ada satu kata-kata yang saya sampai saat ini ingat. Kata-kata dari pembantu saya mungkin 3 atau 4 tahun, sampai sekarang saya bisa ingat. Saya tanya sama pembantu yang jaga saya waktu itu, Mbak, hujan itu dari mana sih? Dan pembantu saya bisa ngomong, oh itu kencingnya malaikat, dia bilang kayak gini. Sampai sekarang saya masih ingat, tapi saya tahu itu bukan kebenaran, saudara. 0-55 tahun, saudara. Apa yang kita pelajari itu akan jadi kebenaran. Dan yang terjadi sekarang adalah, nggak Kristen sih, tapi Kristen, tapi pola pikirnya itu relatif. Nggak ada kebenaran yang absolut. Dan ini akan terus berlangsung sampai zaman demi zaman. Nggak ada lagi orang mengatakan Alkitab ini sebagai standar yang absolut. Nggak ada yang absolut. It depends. Emosi mau ngomong apa? Ya itu Tuhan mau ngomong ini. Universalisme. Tuhan itu baik. Semua pada akhirnya akan diselamatkan. Ada pendapat tentang pluralisme agama. Bahwa semua jalan akan menuju ke surga. Yang bahaya yang banyak terjadi kalau konteks Indonesia ada sinkretisme. Ngomongnya agama Kristen, tapi praktek-praktek agamanya kepercayaan-kepercayaan yang lain. Ada orang yang mengatakan, aku mengasihi. Seperti kalau kita mengatakan, aku mengasihi orang yang berdosa. Ada orang yang mengatakan, aku mengasihi dia karena aku percaya Tuhan ingin membawa dia kepada Tuhan. Tapi dasar yang salah adalah humanisme, adalah
Aku mengasihi dia karena dia kasihan. Hanya karena kasihan. Akhirnya kita nggak mau deal sama dosa mereka. Kita nggak ada punya pikiran untuk supaya orang itu bertobat. Tapi kita hanya maklum. Mengajarkan Tuhan itu kasih tanpa menunjukkan keadilan dari Tuhan. Nah, ada yang mengatakan filsafat materi. Bukan materialisme ini bukan keuangan ya. Tapi manusia itu hanya materi. Orang yang Kristen tapi percaya filsafat materi, mereka nggak percaya surga dan neraka. Jadi Anda harus tahu. Kalau saya nunjukkan yang asli, berarti ada yang palsu. Makanya kita ajarkan hati-hati waktu kita menanamkan kebenaran supaya seseorang nggak tumbuh besar bingung. Semua dipakai, just in case ini nggak menyelamatkan pakai yang lain. Makanya tetap mengaku Kristen, tapi worldview-nya sudah berbeda-beda. Oke, yang kedua, Alkitab itu mengisyafkan dan mengoreksi dan melatih kebenaran. Karena waktu, yuk kita belajar praktek aja ya. Let's reflect. Yuk kita bisa lihat gini berikutnya. Di sini katakan Alkitab berasal dari Allah, bermanfaat untuk menunjukkan standar hidup kebenaran bagi semua orang. Yuk saya mau melatih kita 1 Timotius 4 ayat 12 ini, saudara. That's how kita belajar. 1 Timotius 4 ayat 12 ini, Paulus ini dari Makedonia. Dia tulis surat kepada Timotius yang ada di Efesus. Dia adalah gembala yang muda. Dia katakan, hey, jadilah, jangan engkau dianggap rendah karena engkau muda, tapi jadikan teladan. Waktu saya membaca ayat ini, 20 tahun yang lalu, waktu saya mulai melayani Tuhan dalam usia muda, firman ini berbicara kepada saya, kamu muda, tapi jangan minder. Kamu muda, tapi jangan keminter. Karena kamu belum melakukan apa-apa bagi kerajaan Tuhan. Itu berbicara dalam hidup saya. Jadi apa? Melatih untuk dalam kebenaran. 20 tahun yang lalu mungkin berkata gitu. Makanya Tuhan katakan, jadilah teladan perkataanmu. Tapi waktu seiring dengan waktu, mungkin beberapa tahun yang lalu, 10 tahun, ayat ini saya baca lagi. Tapi ayat yang sama, Tuhan berbicara untuk mengoreksi. Apa yang kamu lakukan itu benar. Tapi gak murni keluar dari hati ketulusanmu. Disitulah saya mengatakan, ayat yang sama itu mengoreksi kehidupan saya. Bisa mengerti apa yang saya maksud, saudara? Firman Allah ini hidup. Pada satu sisi dia akan mengingatkan kita. Pada satu sisi dia akan mengoreksi kita. Tapi ada kalanya, saudara, perkataan saya mungkin salah, tingkah laku saya salah. Disitulah saya minta maaf dan saya bertobat. Apa yang kamu lakukan itu salah, itu dosa. Minta ampun sama Tuhan. Datangi orang itu, minta maaf. Sehingga menginsafkan saya dari dosa. That's how firman Tuhan itu hidup dan berkuasa di dalam kehidupan kita. Melatih. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan, Ibrani 4 ayat 12 mengatakan, firman Allah itu hidup, sungguh hidup dan berkuasa. Saya pakai terjemahan lain lagi ya, terjemahan sederhana Indonesia. Supaya Anda bisa belajar bahwa Alkitab ini banyak terjemahannya. Firman Allah sungguh hidup dan berkuasa, kekuatannya lebih tajam daripada pedang bermata dua yang paling tajam sekalipun. Firman Tuhan sangat berkuasa sampai bisa menembus batin, sehingga dapat menyingkapkan pikiran, keinginan, dan niat hati kita yang sebenarnya. Makanya firman Tuhan bisa mengoreksi kita, Alkitab bisa menginsafkan kita, dan melatih kita untuk hidup dalam kebenaran. Makanya saudara, mengakhiri, saudara, saya percaya gitu ya. Yuk kita lihat, saya percaya akan perkataan seorang hamba Tuhan gitu ya. Dia mengatakan demikian, Dr. Billy Graham. Dia mengatakan, to love Christ is to love His word, for He is the living word. Waktu Anda mau mengenal Dia, mengenal Yesus, Anda mengenal Dia dari mana? Dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kalau engkau mengenal firman Tuhan, kau akan mengenal Yesus Kristus. Mengenal pribadi Allah, mengenal pribadi Roh Kudus. Karena Yesus adalah firman yang menjadi manusia. So bagaimana kita belajar untuk belajar firman Tuhan? I know beberapa dari Anda sedang belajar. Pastor, aku gak tahu gimana. Kabar baiknya adalah gereja Tuhan sudah menyiapkan kita how to read the Bible. Anda bisa melihat ini akan ada dalam waktu dekat. Sudah ada di sini kita mengatakan gimana kita bisa read the Bible. Di sana saya akan menjelaskan bedanya terjemahan-terjemahan di Alkitab dan bagaimana kita pakai metode yang namanya SREP dan SOAP. Anda bisa baca 5 menit, 10 menit, 15 menit atau Anda mau belajar 30 menit. Mulai belajar Alkitab secara konsisten. Yang pertama adalah konsisten. Kalau Anda nggak konsisten, Anda nggak akan bertumbuh di dalam Tuhan. Baca dulu. Nggak ngerti nggak apa-apa, baca dulu. Nanti Anda akan mengasihi Tuhan, mengasihi.
Karena Anda mulai mempelajari Alkitab dan tingkatkan literasi. Literasi ini apa? Pelajari background-nya, konteksnya, pahami setiap kitab ini interesting. Anda bisa baca ini seperti story, tapi ini adalah firman Allah. Jangan keep it as story, tapi bagaimana Tuhan bisa berbicara dalam kehidupan Anda melalui firman Tuhan. So, what we believe dalam firman Tuhan adalah firman Allah, Alkitab yang hidup dan berotoritas. Alkitab adalah standar bagi semua orang untuk berjalan dalam kebenaran yang sejati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kami percaya Tuhan firman-Mu itu hidup dan berkuasa, menjamah Tuhan. Mengetahui Tuhan segala hati dan pikiran kami Tuhan. Sehingga hari ini Tuhan kami tahu, bila kerajaan-Mu datang dalam kehidupan kami, bila kehendak-Mu jadi Tuhan dalam kehidupan kami, melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, persiapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Mari kita keluarkan roti, mari kita angkat di dalam. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Malam pada waktu Yesus diserahkan, dia mengambil roti. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi pengampunan dosa. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali engkau makan roti ini, engkau memperingati kematianku. Roti ini ada roti biasa, tapi kita menaruh iman. Ini ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita, tanda kita menghormati darah Yesus. Kemudian Yesus mengambil cawan dan kata, inilah cawan anggur perjanjian baru yang tercurah bagi pengampunan dosa. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali engkau minum, engkau memberitakan kematianku sampai aku datang kedua kalinya. Inilah cawan anggur biasa, tapi di dalamnya kita naruh iman. Ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Thank you, Lord. Firman Allah sudah berkata hari ini. Mulai kita renungkan firman Tuhan hari ini. Mungkin ada berapa dari kita hari ini kita berkata, Tuhan, aku udah lama gak baca firman-Mu. Aku udah lama jadi orang Kristen, tapi the only time aku belajar firman-Mu mungkin cuma kalau di gereja. The only time aku belajar firman-Mu kalau aku cuma dengar podcast atau aku melihat YouTube. Tapi hari ini firman-Mu sudah mengingatkan aku, supaya aku boleh mengenal Engkau lebih lagi melalui firman. Kalau itu ada, Engkau ingin mengambil komitmen, Tuhan, aku mau mulai lagi baca firman-Mu. Mungkin aku udah lama meninggalkan baca firman atau aku gak konsisten. Tuhan, tapi aku mau mulai belajar hari ini. Aku mau membaca firman-Mu. Saya berdoa hari ini, bila Roh Kudus boleh memeteraikan setiap janji-Mu. Kalau ada di antara Anda hari ini yang mau ngambil komitmen untuk Anda mulai baca firman Tuhan secara konsisten dengan pertolongan dari Roh Kudus, atau mulai lagi yang baru, kalau boleh dalam hitungan 3 taruh tanganmu di dada. 1, 2, 3. Thank you Lord Jesus. Roh Kudus meteraikan Tuhan. Ini komitmen kami Tuhan pada Engkau Tuhan. Mulai hari ini Tuhan berdoa Tuhan, semakin aku mau membaca secara konsisten, semakin aku mengenal Engkau, semakin aku mengasihi Engkau Tuhan. Bukan keminter Tuhan, tapi makin Tuhan Yesus diubahkan, karena aku ingin jadi seperti Kristus. Thank you Lord Jesus. Berkati Tuhan komitmen kami hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa ucap syukur. Amen. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita mau menyaksikan sama-sama member initiation. Ada 33 orang. Berikan tepuk tangan. Secara cepat saya akan panggil, dan kalian yang dipanggil boleh ada di depan ini, dan nanti kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mendoakan
mereka sama-sama. Yuk kita sambut Priska Sulaiman. Ada Feni, ada Ruben, Devi Setiawan, ada Tias Widyaratna Sandi, ada Biondi Wiono, ada Renaldo Budiawan, ada Eugene Fongki, ada David Fisher Simanjutak. Silakan langsung maju. Ada David Fisher Simanjutak, ada Joyce Hingga Yomi, ada Keisha Aurel Aryadi, ada Tivara Levi, ada Roberto Ibrahim Noto, ada Winda Veronica, ada Renard Adianto Dwi Cahyono, ada Maria Kristina Putri Kusnata, ada Kevin Adi Hutomo, ada Stevi Deborah Ingkiriwang, ada Reza Priyadi, ada Naomi Julia Sugianto, ada Samuel Kristianto Setiabudi, ada Cynthia Raharja Surya, ada Heru Wibowo, ada Yulita Suganda, ada Go Kapeng, ada Delicia Gunawan, ada Kenny Purnomo, ada Victor Hutama, ada Andrew Tanoyo, ada Kenny Chin, ada Hendrik Santoso, ada Olive Lim, ada Claresta Arlin, ada Claudio Jawena. Yuk berikan tepuk tangan. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Let's worship. Thank you Lord. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Yuk kita arahkan tangan kita. Let's pray for them. Thank you Lord. Tuhan yang berdoa Tuhan. Our Father everlasting, your creating world, God Almighty. Amen. Thank you Lord. Kau teguhkan Tuhan panggilan mereka Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Kau Tuhan yang membuka Tuhan kehidupan mereka Tuhan. Mereka Tuhan gak suka dan Kau Tuhan. Thank you Lord Jesus. Teguhkan Tuhan panggilan mereka Tuhan. Thank you Lord Jesus. Tuhan berdoa Tuhan Priska, untuk Feni Tuhan, untuk Ruben Tuhan, untuk Tias Tuhan, untuk Biondi Tuhan, untuk Renaldo Tuhan, untuk Feni Tuhan, untuk Indi Tuhan, untuk Joy, untuk Keisha Tuhan, untuk Tivara Tuhan, untuk Roberto Tuhan, untuk Winda, untuk Renar Tuhan, untuk Tuhan Maria Tuhan, Tuhan Dono Tuhan, untuk Leni Deborah Tuhan, untuk Reza, untuk Naomi, untuk Samuel, Cynthia, untuk Heru Tuhan, untuk Yulita, untuk Kapeng Tuhan, untuk Cynthia, untuk Kevin Tuhan, untuk Victor, untuk Andrew, untuk Kevin, untuk Eric, untuk Oli Tuhan, Claresta, Claudia, in Jesus name. Tuhan iman mereka tak goyah Tuhan. Iman mereka tak goyah Tuhan. Thank you Lord. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ini dedikasi kita kepada Tuhan. Tuhan hari ini Tuhan. Dan mau dedikasikan hidup kami untuk melayani Engkau Tuhan. Untuk Tuhan hidup dalam jalan-jalan-Mu. Untuk hidup dalam firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan terus bertumbuh dewasa di dalam Engkau Tuhan. Tuhan teguhkan Tuhan iman mereka. Hamba berdoa untuk kekuatan Tuhan. Mungkin dalam pelayanan mereka akan mengalami gesekan, sakit hati Tuhan. Tapi hamba percaya Tuhan, justru itulah mereka bertumbuh dewasa di dalam Engkau Tuhan. Firman-Mu adalah kebenaran Tuhan. Hamba percaya Tuhan, setiap nama-nama ini Tuhan, teman-teman yang baru ini Tuhan, Kau yang teguhkan panggilan mereka. Rencana-Mu indah dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Bahkan mereka masih single Tuhan, Kau berikan jodoh yang terbaik Tuhan. Di tempat ini Tuhan, di dalam gereja-Mu mereka boleh melayani Kau bersama-sama Tuhan. Mereka Tuhan yang sudah menikah Tuhan, berkati Tuhan Yesus. Berkati rumah tangga mereka, relationship mereka Tuhan. Anak-anak mereka hidup dalam takut akan Tuhan. Because we believe Lord Jesus, waktu kami melayani Tuhan, Kau bangkitkan Tuhan para leaders di tempat ini Tuhan. Setiap kami Tuhan mengalami Tuhan pembaruan dari Engkau, bertumbuh dewasa di dalam Engkau melalui gereja-Mu di IFGF Surabaya. Thank you Lord Jesus, in Jesus mighty name. Ladies and gentlemen, let's welcome the youth members of IFGF Surabaya. Kalau mau foto-foto sekarang, habis ini sit news soalnya. Oke, Pastor mau ikut maju di mana? Oke, foto. Pokoknya mereka ada. Kita pastor mah bisa foto kapan aja. Alright. Yuk berikan tepuk tangan sekali lagi. Nanti Anda bisa kasih nama. Silakan kembali. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Let's sit news boleh ada.
Registrasi dapat dilakukan di aplikasi IFGF Surabaya atau website yang tertera. Ibadah umum, kids, dan youth untuk kenaikan Tuhan Yesus akan diadakan Kamis 9 Mei jam 10.30 pagi di IFGF Surabaya. Ma lapar ini. Mama. Ma. Terima kasih untuk cinta kasih dan pengorbananmu selama ini. You are the best mom for me. Jangan lewatkan Mother's Day Celebration Minggu 12 Mei setelah ibadah 1 dan 2. Akan ada snack dan drinks, tato stickers and nail art, dan foto booth yang tersedia. See you moms! iCare Vision Night diadakan Selasa 14 Mei, dimulai jam 6 malam untuk fellowship dan makan malam, dan dilanjutkan jam 7 sampai 8 malam di Sanctuary. Acara ini diperuntukkan untuk ICC, ICL, Core Team, dan Youth Leaders. IFGF Marketplace mengadakan Family Business Gathering, Networking and Sharing Night with Mentoring Session bersama Bapak Daniel Kristianto Wijaya, Senin 20 Mei 18.30 di Chapel IFGF Surabaya. Registrasi dilakukan via aplikasi IFGF Surabaya atau link yang tertera. Perkenalkan, nama saya Alan, menyambut Bapak Ibu dan juga teman-teman semua yang hadir secara onsite maupun secara online dimanapun Anda berada. Saya percaya hadirat Tuhan bersama dengan kita dimanapun kita berada. Dan bulan ini, terutama hari terima kasih Pastor Raymond terlebih dahulu yang menyampaikan firman. Saya percaya firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia, dia akan menyelesaikan tugasnya dan mengubah kehidupan dari setiap kita. Amin. Dan bulan ini kita memulai di bulan Mei, kita akan belajar tentang bulan doktrin. Ada sesuatu yang kita harus ketahui bahwa kebenaran itu yang absolut dari mana. Kita mau selama 1 bulan ini kita sama-sama belajar makanan yang keras. Di mana dunia ini akan banyak menawarkan segala sesuatu yang akan dibenturkan dengan pemikiran kita. Dan ketika dibenturkan itulah kita akan harus memilih kebenaran mana yang harus kita pegang. Dan saya percaya Alkitablah kebenaran satu-satunya dalam kehidupan kita. Ada amin? Saya ingin menyambut Bapak Ibu mungkin yang baru pertama kali datang, saya mengingatkan sekali lagi, please do come to our connect. Tim di bawah bisa menyambut Anda untuk bisa berkenalan dan memberikan segala informasi tentang apa yang gereja ini bisa lakukan untuk melayani kita semua di tempat ini. Dan jangan lupa untuk para teman-teman juga Bapak Saudara yang ingin ngobrol dengan salah satu dari pastor kita di tempat ini atau mungkin mau butuh didoakan juga, please come to our connection di lantai 1. Anda turun di dekat tangga di sebelah kiri, Anda bisa bertemu dengan salah satu dari pastor di tempat ini. Kami sangat rindu dan senang bisa berbicara dengan Anda dan juga mendoakan buat Anda semua di tempat ini. Nah, beberapa pengumuman yang saya ingin ingatkan pada hari ini. Yang pertama adalah besok ada ICF Women yang akan diadakan. Please kalau ada para ibu-ibu atau para wanita tempatnya ingin daftar, silahkan daftar di app di IFGF Surabaya ataupun bisa mungkin langsung datang ya. Bisa datang aja, nggak bisa harus. Tapi kalau memang belum daftar dan bingung di mana masih baru, Anda datang aja, walk in, Anda mungkin bisa ada tempat buat Anda. Yang kedua adalah kebaktian kenaikan Tuhan Yesus yang diadakan pada hari Kamis tanggal 9. Hanya sekali kebaktian 10.30. Jadi yuk sama-sama kita datang dan kita rayakan kenaikan Tuhan Yesus bersama tempat ini. Pengumuman yang terakhir di tanggal 12 ya, benar ya? 12 Mei akan ada Hari Ibu. Nah, saya mengerti saudara, kenapa ketika video tadi di setel ya, di movie itu sedikit-sedikit manggil mama. Ada sedikit surprise
kejutan buat para ibu di tanggal 12. Pastikan Anda datang ke lantai 1. Di booth di bawah ada sesuatu spesial untuk para ibu di tempat ini. Amin. Persembahan bisa diberikan pada secara online melalui kuris yang ada di atas dan juga ada mesin edisi di depan sana. Mari kita memberikan segala sukacita. Saya undang para berdiri. Kita akan mengakhiri kebaktian pada hari ini. Dan jangan lupa kalau Anda sekali lagi saya ingatkan, lupa dengan apa yang saya katakan lagi, Anda bisa ngecek di IG kita, di YouTube kita, di TikTok, di Facebook, dimanapun, @IFGF Surabaya. Yuk kita tutup pada hari ini, kita tutup, angkat tangan. Bagi tanda kita percaya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya dan berikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, penyertaan dari kasih setia dari Tuhan Yesus dan penyertaan dari Roh Kudus menyertai kita semua. Dan berkata, pergilah dan jadikanlah seluruh bangsa muridku dan ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu. Terima kasih Bapa, kami percaya penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Tidak hanya berkat-Mu yang kami rindukan Tuhan, tapi dengan firman-Mu yang terus hidup dalam kehidupan kami. Ajar hati kami Tuhan untuk selalu Tuhan melekat kepadamu, mencintai firman-Mu Tuhan seperti kami mencintai diri kami sendiri. Sehingga hidup kami Tuhan akan terus diubahkan, semakin hari semakin serupa dengan-Mu. Dan kami Tuhan akan selalu berjalan di dalam jalan-jalan-Mu. Terima kasih Bapa, kami pulang dari tempat ini menjadi orang yang berbeda, tidak pernah sama lagi karena Engkau berserta dengan kami dan Engkau selalu Tuhan melindungi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua umat yang percaya katakan amin. Selamat bertemu minggu depan. Haleluya.